Halo Sobat Sains Farmasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerja obat. Dan ini adalah penggalan daripada buku Etheglen Farmakologi Medis. Dan yang kita bahas pada video kali ini. Pada dasarnya, farmakologi medis adalah ilmu yang mengenai zat-zat kimia ataupun di sini disebut dengan obat yang berinteraksi dengan tubuh manusia. Interaksi-interaksi ini dibagi menjadi beberapa bagian ya sobat ya. Ada yang bagian farmakodinamik, ada yang farmakokinetik. Di mana yang farmakodinamik yaitu adalah efek obat terhadap tubuh, dan yang farmakokinetik yaitu bagaimana tubuh mempengaruhi obat dengan berlalunya waktu. Di antaranya peristiwa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan sepertinya ADME tadi sudah pernah kita bahas pada video yang lalu sobat ya. Cara tersaringnya suatu obat dapat menghasilkan efek terhadap gambar ini ya sobat ya. Sebagian kecil obat misalnya karbon aktif, diuretik osmotik bekerja dengan menggunakan sifat fisikokimianya gitu ya. Lalu beberapa dari mereka bekerja menggunakan sifat fisikokimianya dan disebut dengan sifat non-spesifik. Beberapa obat yang bekerja sebagai substrat yang palsu ataupun inhibitor untuk sistem transport yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ya sobat ya. Di sebelah kanan, sebelah kiri bawah. Nah, itu adalah enzim tertentu. Dan akan tetapi sebagian besar obat menghasilkan efek dengan bekerja pada molekul protein spesifik ya sobat ya. Protein-protein tersebut disebut dengan reseptor. Dia tempat dudukan daripada substrat yang tadi. Dan secara normal protein ini akan memberikan respons terhadap zat kimia endogen yang ada di dalam tubuh. Zat kimia ini berupa zat kimia neurotransmitter ya sobat ya. Neurotransmitter yang ada pada sinap pada bagian kiri, yang pada bagian ya seperti gambar ini sobat ya. Nah, seperti gambar itu yang saya lingkari itu atau juga ada yang berbentuk hormon yang bagian titik-titik hitam tadi. Sebagai contoh asetilkolin yaitu zat neurotransmitter yang dilepaskan nih sobat ya. Neurotransmitter yang dilepaskan dari ujung saraf motorik ini adalah asetilkolin. Oke. Asetilkolin yang dilepaskan dari ujung saraf motorik, dan zat ini mengaktifasi reseptor pada otot sklet dan mengawali serangkaian peristiwa yang menghasilkan kontraksi otot ya sobat ya. Kontraksi otot. Zat kimia misalnya asetilkolin ini ataupun obat yang mengaktifasi reseptor dan menghasilkan respons disebut agonis. Nah, sorry sobat, yang ini tulisannya sangat jelek sekali ya sobat ya. Dan beberapa obat yang disebut dengan antagonis. Antagonis artinya yang berlawanan dengan sifat agonis ya sobatnya. Antagonis berkaitan dengan reseptor namun dia tidak mengaktifasinya. Dia tetap berikatan tapi dia tidak memiliki pengaruh apapun di situ. Antagonis menurunkan kemungkinan zat transmitter ataupun agonis lainnya untuk berikatan dengan reseptor, sehingga ia akan mengurangi dan memblok kerja daripada zat transmitter tersebut. Aktivasi reseptor pada agonis dan hormon digabung dengan reseptor fisiologis atau biokimia oleh mekanisme transduksi yang di bawah tengah ya sobat ya. Yang di bawah tengah mekanisme transduksi pada bagian ini. Ini disebut dengan aktivasi reseptor agonis yang digabung dengan reseptor fisiologis, dan yang sering dan mungkin tidak selalu melibatkan molekul yang disebut dengan second messenger.
Interaksi antara obat dan tempat ikatan pada reseptor tergantung pada terpenuhinya kesesuaian antara dua molekul tersebut. Semakin erat kesesuaian antara obat tersebut, maka semakin banyak ikatan. Semakin banyak ikatan yang dibuat, itu biasanya ikatannya bersifat non-kovalen ya sobat ya. Dan semakin kuat gaya tarik antara kedua molekul tersebut dan semakin tinggi afinitas daripada obat terhadap reseptor, kemungkinan suatu obat untuk berikatan dengan satu jenis reseptor tertentu disebut dengan spesifisitas. Artinya spesifik aja ya sobat ya. Dan ini nanti kita bahas pada farmakologi molekular nantinya sobat ya. Dan itu mungkin next video aja kita akan bahas. Tidak ada obat yang benar-benar spesifik. Ini benar-benar spesifik saja sobat ya. Namun banyak obat yang bekerja relatif spesifik pada suatu reseptor ataupun pada beberapa jenis reseptor saja. Obat-obat diresepkan untuk menghasilkan efek terapeutik, namun seringkali menghasilkan efek yang tidak diharapkan, yang kita sebut dengan efek samping obat ya sobat ya. Efek samping obat. Dan itu nanti aja kita bahas ya sobat ya. Dan yang bervariasi mulai dari efek yang tidak berarti sampai menimbulkan efek yang fatal ya sobat ya. Itu bahasan singkat terkait prinsip dari kerja obat. Kayaknya cukup sampai di situ aja sobat ya video kita kali ini. Dan semoga video ini dapat membantu belajar kamu semua. Dan sampai jumpa di next video.